Mari kita berdoa. Sungguh benar dan nyata ya Bapa di surga, kasih-Mu tercurah di dalam setiap kehidupan kami sejak kami diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Hidup kami terpelihara dengan baik dan kami percaya seterusnya Engkau akan menuntun hidup kami kepada seluruh kebenaran-Mu untuk taat, senantiasa dapat mewujudkan kerinduan kami bersama untuk selalu setia kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Oleh kemurahan hati-Mu ya Bapa, di akhir pekan ini kami kembali dibangunkan oleh Tuhan untuk menikmati hari yang baru yang Tuhan karuniakan dengan segala berkat-Mu menyertai kehidupan kami. Dan kami berterima kasih terlebih lagi kami masih bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut kebenaran-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Terima kasih saudara-saudaraku semuanya yang selalu setia ya bersama-sama dengan kita semua untuk melanjutkan bagaimana kita menjalani hidup kita dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Jadi kalau kita bertanya Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita tahu bahwa hidup kita sedang dipimpin oleh Roh Kudus? Jawaban yang paling singkat dan jawaban yang paling utama dapat kita sampaikan adalah apabila setiap saat, setiap hari kita bersama-sama mendengarkan setiap kebenaran firman yang memberkati kehidupan kita dan memperoleh pengertian-pengertian yang baru, supaya hati dan pikiran kita terus diteguhkan. Dengan demikian, tubuh, jiwa, dan roh kita pun akan turut setia dan menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang berguna. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Saat ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah memasuki Galatia pasal 6. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Oleh karena kita sudah membicarakan banyak hal ya, mulai dari pasal 1, 2, 3, 4 dan 5 tentang kasih anugerah Tuhan yang lebih utama ya di dalam kehidupan kita. Dan yang sangat luar biasa adalah bahwa saudara-saudara dan saya semakin dikuatkan oleh firman Tuhan. Amin. Dan kedepannya juga Bapak Ibu Saudara, kita akan dipenuhi terus dengan kuasa Roh Kudus melalui kebenaran firman-Nya. Yakinlah, percayalah bahwa kasih kemurahan hati Tuhan akan selalu melimpah dalam kehidupan kita, karena inilah tanda pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita, yaitu kita mengerti bagaimana kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Nah, itu sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Dan pada pagi hari ini kita akan memasuki pendalaman firman Tuhan dari Galatia pasalnya yang ke-6. Dan kita tahu bahwa kitab Galatia ini hanya 6 pasal dan kita sudah sampai di penghujung dari kitab Galatia pasal 6. Namun Bapak Ibu Saudara, kita harus menyelesaikannya dengan penuh tanggung jawab dan selalu menyambut setiap kebenaran Allah ya yang dibukakan kepada kita dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya sangat bersyukur saudaraku kalau suatu
hari nanti ke depan kita menyelesaikan Galatia pasal 6 ini dengan baik, dan pastikan Bapak Ibu Saudara selalu bisa bangun pagi dan berdoalah kepada Tuhan Yesus supaya dikaruniakan kepada kita kesehatan yang baik dan terutama semangat yang baru setiap hari untuk menyambut setiap kebenaran firman Tuhan, untuk menjadi hikmat ya bagi kita semua, supaya kita dapat melakukan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Di dalam berbagai hal kita akan diajar, akan dididik Bapak Ibu Saudaraku oleh firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita menjadi kuat, menjadi orang-orang yang benar-benar tidak mudah menyerah oleh karena masalah-masalah dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi orang-orang yang benar-benar bisa membuktikan bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Amin. Bahwa Tuhan kita Yesus Kristus telah mengaruniakan kepada kita, Bapak Ibu Saudaraku, Roh-Nya yang kudus yang telah dimeteraikan dan menjadi pemimpin, pembimbing, dan penghibur bagi kita semua. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, jadi yang pertama dalam pengantar dari Galatia pasalnya yang ke-6 ini, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa ya kita tidak dapat menemukan di bagian lain Alkitab ya berbicara tentang kasih karunia Allah, kasih karunia Tuhan sebanyak apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus ya di dalam surat-suratnya ya, yang kita kenal sebagai dengan sebutan Rosamon, Roma sampai Filemon. Ya, 13 surat Rasul Paulus adalah tempat di mana kita menemukan sebanyak-banyaknya tentang perkataan kasih karunia. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi untuk menolong kita agar kita bisa menghidupi apa yang sudah kita dengar bersama beberapa waktu lalu, yaitu tentang buah roh, 9 buah roh. Karena 9 buah roh hanya bisa dihasilkan oleh kasih karunia Allah, ya, tidak karena usaha kita, bukan karena kekuatan kita, Bapak Ibu Saudaraku, tetapi karena kemurahan hati Tuhan. Itu karena dianugerahkan oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Nya, supaya kita sebagai orang yang percaya kepada firman Allah, kita memperoleh kekuatan untuk menyaksikan kasih dan kemurahan hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah maka kita sudah banyak membahas bahwa kitab Galatia ini, ya, firman Tuhan ini sangat penting kita pahami dengan baik. Oleh karena apa? Oleh karena, saudaraku, kita harus benar-benar bisa membedakan panggilan hidup kita di bawah kekuatan kasih karunia Allah bukanlah digerakkan oleh karena kita melakukan hukum Taurat. Karena cambuk hukum Taurat itu, Bapak Ibu Saudara, menghukum. Ya, cambuk hukum Taurat itu menghukum manusia karena dosa. Tapi kasih karunia Allah itu melepaskan manusia karena iman. Amin. Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi itu bedanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, supaya kita tentunya hidup kita menjadi lebih baik di hadapan Allah, ya, supaya lebih layak dan berkenan dalam seluruh, ya, sikap hidup kita, penampilan hidup kita, Bapak Ibu Saudaraku, maka hanya karena kasih karunia, hanya karena kemurahan hati Tuhan,
melalui salibnya, melalui kuasa salibnya, pengorbanannya, ya, penguburannya, dan kebangkitannya. Melalui kuasa itulah kita bisa bangkit setiap hari, setiap saat, menaruh harapan kepada Allah bahwa hidup kita akan terus dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kasih dan kemurahan hati Tuhan bagi semua orang, bagi banyak orang sebagai kesaksian kita. Pertama-tama Bapak Ibu Saudara, hati kita diyakinkan oleh Tuhan Yesus, diyakinkan oleh Roh Kudus bahwa kita sudah memiliki kepastian keselamatan hidup yang kekal satu kali untuk selama-lamanya, dan tidak ada yang perlu diragukan di situ. Amin. Sedikit pun tidak ada keraguan untuk itu, karena keselamatan kita, hidup yang kekal kita peroleh untuk bersama-sama di dalam surga. Itu adalah pemberian dari Tuhan Allah. Bukan karena usaha kita, sedikit pun tidak ada kita ambil bagian di dalam perjuangan untuk keselamatan kita. Yesuslah yang telah memikul segala dosa kita. Yesuslah yang telah menyelesaikannya di atas kayu salib. Dan Yesuslah yang berkorban untuk itu, bukan kita. Dan kita menerimanya sebagai anugerah. Kita menerima keselamatan hidup yang kekal itu sebagai kasih karunia Allah yang kita terima dengan cuma-cuma, dan yang setiap saat kita hargai sebagai dasar bagi kita untuk melihat betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita ini. Amin. Jadi pegang teguh Bapak Ibu Saudaraku, apa yang diajarkan oleh firman Allah, oleh kasih karunia Allah, bahwa segala sesuatu ini, hidup yang baru yang kita peroleh ini, bukanlah hasil usaha kita. Amin. Tapi itu adalah karena kemurahan hati Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, dan melalui kehidupan kita bisa terpancar dalam kesaksian-kesaksian kita kepada orang lain, bahwa kita tahu Tuhan kita adalah selalu setia, ya, memelihara hidup kita dikala kita pun harus menghadapi berbagai macam persoalan dalam kehidupan kita ini. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Roh Kudus tidak pernah membiarkan kita. Dan sebaliknya, Roh Kudus memakai segala hal yang kita hadapi, yang kita alami, yang kita perjuangkan. Bapak Ibu Saudara, membuktikan bahwa kasih-Nya mencukupkan kita, kasih karunia-Nya mencukupkan kita untuk selalu bisa melihat dan menyatakan bahwa Allah itu sangat baik, bahwa Tuhan kita memampukan kita, menyanggupkan kita melewati hari-hari kehidupan kita ini dengan penuh kasih, dan dengan lemah lembut Tuhan merangkul kita, ya Bapak Ibu Saudaraku, mempersatukan kita semua dalam satu pemikiran bahwa tidak ada rencana Tuhan untuk mencelakai hidup kita. Amin. Tidak ada rencana Tuhan membiarkan kita tanpa pertolongan, ya Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka setelah kita mempelajari, ya, Galatia pasal 1, pasal 2, 3, 4, dan 5 dengan prinsip-prinsip Tuhan. Amin. Jadi sekarang kita, Bapak Ibu Saudaraku, memakai prinsip Tuhan dalam kehidupan kita, bukan prinsip manusia lagi. Saudaraku, itu sebabnya Paulus mengatakan, adapun hidupku ini bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Itu artinya, Bapak Ibu Saudaraku, prinsip Tuhanlah yang sedang dan akan dan terus berlaku di dalam kehidupan kita ini, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita tidak mengatakan lagi ketika kita menyelesaikan satu masalah, memandang satu persoalan, kita tidak mengatakan lagi, ya kalau prinsip saya, ya, dan itulah saya. Jadi bukan saya lagi, tapi apa yang menjadi prinsip Tuhan, apa yang benar menurut firman Tuhan, itulah terang, itulah cahaya, Bapak Ibu Saudara. Itulah yang membukakan pikiran dan hati kita untuk terhubung dengan Tuhan. Amin. Dan bukan lagi rasa ego, ya, bukan lagi rasa menang sendiri, ya,
tapi kita meletakkan seluruh ya perkataan-perkataan dan pengakuan kita Bapak Ibu Saudaraku, bahwa karena hanya firman Allah yang kita yakini, itulah yang membuat kita tetap yakin dan percaya bahwa apa yang kita lakukan, segala sesuatu dalam kehidupan kita ini, semuanya kita perbuat sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena kita tahu bahwa dari Tuhanlah kita akan memperoleh upah yang besar, karena Kristus adalah Tuhan kita yang kita layani, dan kita semua adalah hamba-hambanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi ketika kita memasuki Galatia pasal 6, maka kita akan mendapati ini adalah merupakan action. Jadi pasal 1, 2, 3, 4, 5 kita berbicara tentang prinsip-prinsip kasih karunia Allah. Ya, nah di pasal 6 ini kita akan melihat bagaimana action. Ya, jadi kasih karunia itu Bapak Ibu Saudaraku bukan pasif. Kasih karunia itu meskipun diberikan secara cuma-cuma kepada kita oleh Allah, justru itulah yang membangkitkan spirit kita, semangat kita untuk aktif, selalu proaktif Bapak Ibu Saudara. Ya, karena kita telah dihidupkan. Ya, dihidupkan artinya kita bergairah, ya, berminat Bapak Ibu Saudaraku, merindukan dengan besar bagaimana kita terus menyongsong, menyambut segala perbuatan-perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan, ya, maka hati kita terdorong karena kita percaya. Amin. Bapak Ibu Saudara, selalu karena percaya. Ya, percaya bukan percaya tanpa pengertian Bapak Ibu Saudara. Karena percaya itu haruslah terang. Percaya itu haruslah di bawah cahaya. Jadi bukan percaya tanpa pengertian akan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, karena ini percaya itu bukan mengasah kekuatan mental belaka. Ya, Bapak Ibu Saudara, bukan mengasah secara psikologis bahwa seseorang kuat menghadapi masalah-masalah, tapi karena bersandar pada kekuatan pikirannya sendiri. Bukan itu Bapak Ibu Saudara yang dimaksud dengan kekuatan kita untuk percaya kepada Tuhan, adalah karena selalu menaruh ya kepercayaan kita kepada firman kebenaran yang kita mengerti. Setiap hari kita diberikan disuguhkan ya Bapak Ibu Saudara, ya pengertian-pengertian yang baru untuk memahami seluruh kehendak Allah di dalam segala segi, dan segala firman yang kita dengarkan itu adalah firman yang benar-benar disusun dengan baik oleh Roh Kudus untuk mematangkan, amin, Bapak Ibu Saudara, mematangkan akan bagaimana hati kita bersikap kepada Tuhan di dalam hal kita berbuat yang benar di hadapannya tanpa keraguan-raguan. Amin. Nah, untuk itu perlu kita didewasakan Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Karena hanya orang yang sudah dewasa yang akan mampu konsisten ya memikirkan apa yang harus diperbuatnya tanpa harus dipengaruhi oleh kiri kanan, depan belakang, dan berbagai isu-isu yang tidak membangun di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudaraku, dari orang-orang yang tidak taat, tidak setia kepada Allah, kita perlu dijauhkan dari pengaruh dan godaan-godaan arus dunia yang ingin menenggelamkan iman kita. Tapi kita percaya Bapak Ibu Saudara, kita akan terus bangkit untuk bersama-sama memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka mari kita mulai Bapak Ibu Saudaraku untuk mensyukuri fakta yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudaraku, yaitu bahwa melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang telah membuat segala dosa kita telah diampuni untuk selama-lamanya, maka saudaraku, itulah menjadi alasan pokok bagi kita mengapa kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita mempunyai alasan yang kuat
untuk tetap bersemangat dalam hidup ini. Amin. Karena pengorbanan kasih Kristus yang sempurna yang telah dikaruniakan kepada kita sebagai bukti kasih Allah bahwa kepada kita telah dikaruniakan hidup yang kekal dan kita akan terus berlanjut hidup di hadapan Tuhan dan kita tidak akan pernah dibuang oleh Tuhan, tidak pernah diabaikan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan atau Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri, tapi kita akan selalu bersama-sama dengan Kristus Yesus untuk menjalani kehidupan kita di dalam hal apapun. Kita semua dibimbing oleh Tuhan Yesus melalui kebenaran firman-Nya. Amin. Dan ada Roh Kudus jaminan sebagai meterai atas kehidupan kita yang baru, bahwa Tuhan akan terus menolong kita supaya terus dalam kehidupan selanjutnya saudara dan saya bisa beradaptasi, menyesuaikan segala perbuatan-perbuatan kita, perkataan-perkataan kita sebagaimana yang Allah kehendaki menurut kekudusan Kristus yang mulia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah pokok daripada berita yang mau kita sampaikan kepada semua orang, bukan tentang diri kita, bukan tentang kehebatan kita atau kepintaran atau apapun yang kita miliki, ya, yang kita usahakan, tetapi apa yang kita peroleh, yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, yaitu tentang salibnya, tentang kasih-Nya yang sempurna. Itulah pokok berita. Itu adalah merupakan kesaksian kita yang paling utama, yang Allah mau kita tampilkan di dalam kehidupan kita ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, maka firman Tuhan memberikan kepada kita banyak nasihat. Amin. Kita perlu merendahkan hati untuk menerima banyak nasihat dari Tuhan. Kenapa kita harus menerima nasihat dari Tuhan? Karena setiap hari kita bisa salah, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, setiap hari kita membutuhkan nasihat firman Tuhan, karena setiap hari kita juga bisa salah. Ya, dalam setiap langkah, perkataan, ya, pembicaraan dan penilaian dan apapun yang kita mau kerjakan Bapak Ibu Saudaraku, maka semuanya harus didorong oleh suatu keyakinan yang pasti Bapak Ibu Saudaraku, bahwa apa yang kita perbuat itu adalah dengan pengertian yang benar. Kita dapat menunjuk dasar firman Tuhan yang menjadi tempat keyakinan kita, ya, menjadi fondasi daripada kepercayaan kita. Mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan? Amin. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita memasuki Galatia pasal 6 ayatnya yang pertama. Kita langsung saja melihat action daripada kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan. Ya, ayat 1 dikatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan lemah lembut Rasul Paulus menyapa, ya, orang-orang kudusnya Tuhan di Galatia yang sudah menyimpang dari kebenaran kasih karunia Allah. Ya, dengan lemah lembut Rasul Paulus ingin mengembalikan mereka kepada sebuah kesadaran di dalam ruang lingkup kasih karunia Allah. Dan Rasul Paulus mengatakan saudara-saudara. Karena Bapak Ibu Saudaraku, di sini kita lihat bahwa tentunya Rasul Paulus tidak mempunyai hubungan persaudaraan jasmani dengan jemaat Galatia ini. Ya, Rasul Paulus adalah orang Yahudi, sedangkan orang-orang Galatia ini adalah orang-orang dari bangsa lain, Bapak Ibu Saudara. Jadi dia tidak mempunyai hubungan persaudaraan secara jasmani dari keturunan dengan orang-orang di Galatia ini, Bapak Ibu Saudara. Tetapi
Karena Rasul Paulus menyadari bahwa persaudaraan orang percaya, persaudaraannya dengan orang-orang percaya dalam Kristus Yesus adalah persaudaraan yang paling indah, persaudaraan yang paling benar, ya, yang diikat oleh sebuah kepercayaan kepada kasih karunia Allah, kepada Injil kasih karunia Allah. Maka Rasul Paulus selalu menyapa mereka dengan lemah lembut. Ya, Rasul Paulus tidak berkata kasar kepada jemaat Galatia ini. Ya, sekalipun jemaat Galatia ini sudah menyimpang dari pengajaran kasih karunia Allah, tapi Rasul Paulus selalu menyapa mereka dengan lemah lembut, karena buah roh adalah lemah lembut. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus katakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran. Di sini Rasul Paulus tidak berbicara tentang orang luar, ya, tapi Rasul Paulus berbicara tentang orang-orang di lingkup orang-orang percaya di dalam jemaat Tuhan, bahwa kita harus menyadari bahwa kita sejak diselamatkan, kita adalah juga orang-orang yang rentan melakukan kesalahan, Bapak Ibu Saudara. Karena kita masih hidup di dalam tubuh daging yang kita pakai, yang kita gunakan sebagai tempat kediaman daripada Roh Kudus. Tapi kita tahu Bapak Ibu Saudara, ada kuasa lain yang berjuang, kata Rasul Paulus di dalam Roma pasal 7. Ada kekuatan yang lain yang berjuang melawan akal budiku. Ya, ada kekuatan daging. Ya, di pasal 5 ayat 19, 20 dan 21, perbuatan daging telah nyata. Itu adalah benar-benar nyata. Ya, itu bukan sesuatu yang fiktif atau sesuatu yang dianggap remeh, Bapak Ibu Saudara. Perbuatan daging itu benar-benar nyata, ya, karena itu bekerja sebagaimana Paulus katakan di dalam Roma pasal 6. Karena itu janganlah kamu menyerahkan lagi anggota-anggota tubuhmu untuk dipakai menjadi senjata-senjata kelaliman, tapi serahkanlah anggota-anggota tubuhmu untuk dipakai oleh Allah menjadi senjata-senjata kebenaran untuk melakukan kehendak Tuhan dengan benar. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, artinya apa? Paulus katakan, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, ya, artinya apa? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita jangan berpikir kalau seseorang sudah menerima keselamatan hidup yang kekal, seseorang sudah menerima pengampunan segala dosa dan sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, maka orang itu akan secara otomatis akan bisa terhindar dari semua kesalahan. Tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Itu pandangan yang kurang tepat. Yang benar adalah bahwa ketika kita diselamatkan, ketika kita sudah tahu bahwa kita sudah pasti masuk surga, maka itu adalah awal daripada pikiran Allah memulai bekerja di dalam kehidupan kita. Sehingga, saudaraku, kita mendengar apa yang disampaikan Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu dan rohmu, karena itu adalah milik Allah. Itu terjemahan yang lebih tepat di dalam Alkitab, yang Alkitab berbahasa Inggris, King James Version, ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa di sini dikatakan, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, itu artinya apa? Bapak Ibu Saudara, itu adalah merupakan satu perkiraan yang sangat mungkin bahwa kesalahan itu akan terjadi di antara kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita bukan menjadi orang percaya yang langsung dewasa ketika kita mengalami kasih karunia Allah, ketika kita pertama kali mendengarkan Injil kasih karunia Allah,
semua dosa telah diampuni dan Yesus mati dan bangkit mengaruniakan hidup yang kekal, itu barulah permulaan. Amin. Bapak Ibu Saudara, itu adalah baru permulaan di mana pikiran Tuhan sedang ditanamkan, ya, pikiran Kristus sedang ditanamkan oleh Roh Kudus supaya kita hidup berdasarkan prinsip-prinsip Tuhan. Amin. Dan kita harus mengerti dengan baik bahwa bukan kompromi dengan saudara seiman, tetapi kita harus memahami firman Tuhan mengatakan pasti ada kesalahan di antara kita. Bapak Ibu Saudara, ya, dan siapapun di antara kita, dan apapun jabatan kita, apapun pengalaman kita, ya, saudaraku, sehebat apapun pengetahuan Alkitab kita, dan setinggi apapun mungkin ilmu yang kita sudah capai, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan sombong. Ya, jangan kita menjadi orang yang tidak tahu diri di hadapan Tuhan. Kita harus selalu merendahkan hati di hadapan Tuhan, bahwa kita ini membutuhkan koreksi setiap hari. Amin. Kita perlu dikoreksi setiap hari karena apa? Sebab kita adalah orang yang rentan dengan kesalahan, berbuat kesalahan. Dan itu harus kita akui dengan jujur di hadapan Tuhan dan juga di hadapan saudara seiman, bahwa saya memerlukan masukan dan teguran dengan lemah lembut dari saudara seiman saya. Amin. Karena itulah maka Paulus katakan di situ di ayat 1, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu supaya kamu juga jangan kena pencobaan dan jangan mengalami hal yang sama. Menolong orang lain bukan membiarkan diri kita jatuh kepada hal yang keliru, hal yang sama. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh sebab itulah Rasul Paulus di sini, ya, menekankan maka kamu yang rohani. Artinya apa? Harus ada orang yang terus bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih karunia Allah ini. Harus ada orang percaya yang menjadi dewasa, menjadi kuat, Bapak Ibu Saudara, menjadi pemimpin, ya, yang dapat menolong, amin, orang-orang percaya yang mungkin mereka terjatuh karena mereka belum memahami dengan baik, mereka belum bertumbuh ke arah Kristus dengan benar. Mereka masih sedikit sekali, ya, memahami tentang bagaimana makanan yang keras, menerima makanan yang keras, bukan hanya bubur, bukan hanya minum susu saja yang ringan-ringan, tapi harus ada orang-orang percaya yang berlari untuk memahami dengan baik, ya, saudaraku, segala kehendak Allah untuk diajarkan kepada jemaat Tuhan supaya semuanya bisa bertumbuh dan bangkit. Saudara-saudara seiman yang lemah bisa dikuatkan lagi, dimotivasi lagi, dan kita semua satu dengan yang lain saling melengkapi dengan penuh kerendahan hati bahwa kita semua adalah anggota tubuh Kristus yang saling membutuhkan satu dengan yang lain. Amin. Tidak ada di antara kita yang terlalu tinggi, dan tidak ada di antara kita yang terlalu hebat, dan tidak ada di antara kita yang paling pintar dan yang paling cerdas, dan tidak ada di antara kita, Bapak Ibu Saudaraku, yang harus diutamakan lebih daripada yang lain. Tapi kita semua adalah anggota tubuh Kristus yang dihargai oleh Allah, ya, dengan darahnya yang kudus, amin, dengan darahnya yang telah tertumpah, dengan kuasa kebangkitannya yang telah menjauhkan kita dari kuasa dosa dan dari kuasa maut, yang telah melepaskan kita, memerdekakan kita dari segala dosa dan dari segala kuasa maut. Supaya apa? Supaya Paulus katakan supaya kamu jangan mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan hidup di dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Amin.
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itu, pastikanlah bahwa diri saudara dan saya, kita masing-masing, bahwa kita sedang menjalani proses untuk terus bertumbuh, mengalami pembaharuan di dalam akal budi kita. Ya, sebagaimana Paulus katakan dalam Roma 12, di ayat 2 dikatakan, ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, karena rupa daripada dunia ini adalah kegelapan. Ya, rupa daripada dunia ini adalah rupa yang buruk, karena segala sesuatu yang diperbuat oleh manusia tanpa kebenaran Allah. Ya, Yesaya mengatakan segala kebaikan itu adalah dikatakan adalah seperti kain kotor. Ya, itu adalah najis di hadapan Tuhan. Tetapi saudara, kita sebagai orang yang telah diselamatkan dan di mana Roh Kudus telah termeterai di dalam hati kita, maka segala perbuatan baik kita sekarang diperhitungkan oleh Allah. Amin. Diperhitungkan oleh Allah sebagai kebaikan yang dihargai, yang punya standar sesuai dengan kebenaran Allah. Itulah yang dihargai, supaya kita nanti ketika menghadap kursi pengadilan Kristus, kita akan menerima upah yang besar, kita akan menerima mahkota kemuliaan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka di sini tadi di Paulus katakan, harus ada orang yang bertumbuh menjadi dewasa. Dan kita semua, ya, semuanya, ya Bapak Ibu Saudaraku, baik yang baru kita diselamatkan, baik maupun kita yang sudah lama diselamatkan oleh Tuhan, kita mempunyai kewajiban tanggung jawab untuk terus bertumbuh dan tanpa henti. Allah mau supaya kapasitas kehidupan baru yang telah ditanamkan di dalam kehidupan kita itu berbuah terus. Amin. Berbuah manis, bukan berbuah pahit, tapi berbuah manis di hadapan Tuhan dan di hadapan saudara-saudara seiman. Kita ingin membuktikan bahwa Allah itulah yang hidup di dalam kehidupan kita. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana kita dikatakan harus menjaga diri kita. Amin. Supaya apa? Ketika kamu menolong orang lain, jangan kamu terkena dengan pencobaan. Sebab apa, Bapak Ibu Saudaraku? Karena di sini kita lihat bahwa ketika kita menolong orang lain, itu harus berdasarkan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Kita bukan pahlawan kesiangan, tapi kita adalah anak-anak Tuhan, duta-duta Kristus yang memperkenalkan seluruh kebenaran Allah kepada setiap orang, supaya setiap orang mengambil bagi dirinya apa yang dikatakan oleh firman Allah tanpa satu paksaan, unsur paksaan. Tetapi kita semua dengan penuh kerelaan menyampaikan terus tanpa hentinya apa yang Tuhan kehendaki, menjadi sumber berkat dan sumber keselamatan dan sumber pertumbuhan iman yang benar, pengenalan akan kasih karunia Kristus yang benar, supaya setiap orang yang percaya bisa satu dengan yang lain menolong sesamanya. Amin. Karena itulah tujuan mengapa Tuhan menyelamatkan kita, tujuan Allah, tujuan Tuhan memberikan kita kesempatan panjang umur, kesehatan bagi kita semua, supaya kita bertumbuh dan kuat di dalam kasih karunia-Nya, supaya kita dapat menolong banyak orang. Kita bukan hidup untuk diri kita sendiri lagi, tapi kita hidup untuk kemuliaan Kristus dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu sangat luar biasa. Itu kebenaran Allah yang sangat membuat kita terpesona untuk senantiasa mengikuti kehendak-Nya, dan kita bersyukur karena segala apa yang kita perlukan untuk itu Tuhan sediakan, dan Tuhan berikan kepada kita kecukupan untuk bersyukur kepada-Nya senantiasa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, terima kasih untuk kehadiran kita semuanya pada pagi hari ini, dan selamat akhir pekan. Kita akan jumpa lagi besok besok di dalam pertemuan ibadah Minggu Raya kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, dan tidak lupa bagi saudara-saudaraku yang berdekatan dengan wilayah kita di
Ciracas ini. Nanti jam 11 kita akan mengadakan ibadah keluarga kita. Ya, Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Tuhan pagi hari ini. Sebelum kami melangkah melakukan segala tugas aktivitas yang harus kami selesaikan, harus kami kerjakan. Pertama-tama kami melihat Tuhanlah yang bekerja di dalam hati kami, dalam pikiran kami, supaya kami dapat melangkah kemana saja dan apapun yang kami perbuat. Kami percaya Tuhanlah yang menopang setiap perbuatan yang kami lakukan itu adalah oleh karena Roh Kuduslah yang menyertai dan bimbingan, pimpinan, serta dorongan daripada kebaikan kasih Kristus yang sempurnalah yang membuat kami disanggupkan menyelesaikan semuanya ini. Kami bersyukur ya Bapa, diberkatilah semua saudara-saudara kami yang pada pagi hari ini sangat luar biasa. Bersama-sama dengan kami bersyukur kepada Tuhan dan mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu yang sangat luar biasa memberkati hidup kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudaraku. Ya, salam sehat buat kita semua. Selamat beraktivitas. Amin. Kita akan berjumpa hari Senin depan Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan memberikan kepada kita segala yang terbaik untuk memuliakan Dia. Ya, salam semuanya. Salam, salam kudus. Amin.